Ya, ya, selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi Iya, Pak Arsan. gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi udah masuk ya jam 1.2 ya? 1-2 sudah di kelas 7C. 7J, Iya. oke. Langsung aja Bu Indri, kan kita masih meneruskan kegiatan yang kemarin. Kemarin kan Iya. kita sudah melakukan supervisi atau observasi, terus observasinya kemarin di kelas 7C ya. Iya. Ya, 7C. Kemudian hari ini kita di sesi pasca observasi. Iya. Jadi sesi ini nanti kita coba kita mengulas apa yang kemarin sudah ditampilkan, sudah disampaikan Bu Indi di kelas bersama siswa-siswa. Nanti ya kalau mungkin ada masukan atau ada pengembangan ini nanti bisa kita rancang bersama-sama. Iya. Itu ya. Siap. Ya. Baik, Bu Indri, dari ini sedikit bertanya. Kemarin dari kegiatan yang Bu Indri lakukan, ya, yang dari Bu Indri lakukan itu, kira-kira menurut diri Bu Indri sendiri, saya sudah menampilkan berapa persen nih? Kira-kira sudah Berapa keyakinannya persen? sudah sampai di mana kemarin kira-kira ini? Mungkin dari kalau berapa persen mungkin belum terlalu puas ya. Mungkin baru 70 mungkin. 70%. Karena merasa Kenapa belum itu? maksimal. Ya kemarin karena ada beberapa kendala dari tayangan PPT yang tidak bisa ditayangkan full karena tiba-tiba listrik mati. Oh iya. Jadi agak lama ketika harus menjelaskan, menulis di papan tulis kan butuh waktu lebih lama gitu. Iya. Jadi masih bisa ditingkatkan Jadi harusnya ya. masih bisa ditingkatkan. Ya, baik. Dari yang saya lihat kemarin ya Bu ya, sedikit ini saya kemarin nyarat ini ada mungkin 1,5 lembar lah. Ya, sudah secara umum menurut saya sudah berjalan dengan baik. Cuma memang tadi yang di awal kita sudah tek habis ini ganti slide, habis ini ganti slide. Begitu pet mati lampu tuh akhirnya kan harus bolak-balik kayak istilahnya Bu Indri lihat, oh ya tadi mati di sini, oh Sampai terus lagi, sini, oh sampai nah, sini ya, sampai sini akhirnya banyak waktu terbuang waktu terbuang. enggak di sana. Jadi ya salah satu kendala berarti kemarin ada mati lampu ya. Jadi kemungkinan nanti supaya apa ya, di pertemuan berikutnya ada menyiapkan rencana-rencana yang kira-kira bisa mengantisipasi dengan lebih cepat lah istilahnya. Jadi jangan tidak banyak waktu terbuang ketika harus mengurusi tadi, ketika mati lampu, ya kayak gitu kan, cuma juga harus diantisipasi besok ke depan. Kemudian dari kemarin yang saya lihat anak-anak ini sudah sebagian besar sudah istilahnya paham lah. Kemarin juga disampaikan prasyarat ya berarti ya ada persamaan linear dan ketidaksamaan linear, harus menguasai dulu persamaannya. Itu disampaikan anak-anak juga secara umum sudah lebih paham. Terus kemarin juga sempat anak-anak mencoba maju, oh ini mengerjakan bersama-sama contoh soal ya dari kelompok. Iya, dari apa kemarin kontekstual berarti ya. Dari soal kontekstual. Soal cerita dulu panjang terus mulai dirubah. Iya, begitu ya. Langkah-langkahnya dan sebagainya. Sudah disampaikan dengan baik ya, sudah disampaikan dengan baik. Kalau dari anak-anak kira-kira ada masalah nggak dari anak-anak kira-kira? Kendala dari siswa sendiri yang pertama tentunya konsentrasi anak yang rata-rata mereka terutama yang anak laki-laki itu 10 menit pertama saja. Setelah itu biar ada yang mungkin ya banyak kendala lah, mungkin intinya konsentrasi yang sangat rendah. Jadi apa yang sudah disampaikan walaupun itu sudah berulang kali dan di pertemuan sebelumnya contoh soal sudah sering banyak, di materi ini memang agak panjang. Materi ini memang agak bagi siswa mungkin apa ya, mereka mengatakan sulit mungkin materi ini. Makanya pelan-pelan diberikan setiap pertemuan pasti ada contoh, ada soal. Tapi ya itu kembali lagi siswa di pertemuan yang baru pasti lupa lagi. Gitu. Ya kendalanya memang konsentrasi dan minat belajar mereka untuk latihan itu sangat kurang. Dari situ tadi kemarin saya melihat sudah bagus ya apa yang disampaikan oleh Bu Indri kemarin itu sempat
ketika sudah tidak fokus mulai ada ice breakingnya kemarin ya. Oh iya. Iya, itu sudah bagus Senam loh. sedikit. Ada senam sedikit jadi Gerakan terus tangan lah. ya anak akhirnya kembali Berdiri iya lagi, kembali sedikit konsentrasinya muncul lagi yang sebelumnya sudah kleset kayaknya kok enggak minat sama sekali. Ah, ini apa begitu ada ice breaking ternyata anak-anak mulai semangat lagi, mulai bangun lagi, mulai ada antusias dalam pembelajaran ini. Memang ya mau tidak mau memang matematika memang ya sebenarnya Momok, ya kalau saya sih pribadi sebenarnya bukan momok, bukan apa ya, bukan Harus hal yang menakutkan, telaten. tapi memang harus Ya, ya, betul, harus harus belajar telaten. terus, Kalau harus enggak, mau lah. betul. Kalau kita sudah menolak itu harus Ya, itu- terlihat berat kayaknya. Tapi Ya, kalau mau mengulang Pasti bisa. Nah, baik, tadi kemarin disampaikan Bu Idris sudah cukup bagus. Terus langkah-langkahnya berarti kemarin sudah dari awal sudah bagian kelompok ya kemarin berarti dari awal sudah dibagi kelompoknya. Kemudian di kelompok berarti dibagikan LKPD gitu. Nggih, LKPD terus anak-anak dibagi tugas untuk mengerjakan soal-soal jana. Kemudian presentasi nggak ada yang maju kemarin presentasi ya? maju. Ya ada yang maju. Kalau dari presentasi anak-anak gimana Bu, kira-kira? Kalau presentasi karena kemarin baru nomor 1 dan mungkin nomor 1 itu kan sudah pernah, itu kan prasyarat sebenarnya nomor 1 soal kemarin sudah diajarkan di pertemuan yang sebelumnya. Mungkin bisa dikatakan 60-70% anak bisa yang nomor 1 kemarin. Hanya saja sayangnya pada nomor 2-3 yang tidak sempat karena habis waktunya. Oh iya Oke. iya. Anak tidak sempat presentasi. Oke. Jadi ini berarti juga termasuk kendala berarti Kendala, di waktu ya. Iya. Ya, memang ya begitu. Kalau kita kadang ketika ujian juga sering anak-anak Pak belum selesai Pak. Ya, memang waktunya memang butuh lebih panjang ya kalau matematika gitu. Nah, kemarin ada penugasan nggak ya kalau anak-anak? Ada tugas mandiri sebenarnya di LKPD itu kan ada tugas kelompok. Kemudian rencananya setelah tugas kelompok dikerjakan anak presentasi, mengulas lah istilahnya, penguatan, setelah itu ada tugas mandiri. Nah, akhirnya tugas kelompok yang tidak selesai itu sebagai Tugas mandiri ya karena waktunya ya. waktunya tersebut. Gini, berarti tetap ada penugasan walaupun Ada, walaupun selalu belum sesuai targetnya ya. Targetnya kalau kemarin selesai tugas kelompok kita bisa ke tugas mandiri ya. Kemudian sudah baik, sudah ada penugasan dari ibu juga. Kemudian dari kegiatan kemarin, kira-kira masih ada yang bisa dikembangkan lagi dari kegiatan pembelajarannya Ibu? Ya, misalkan mungkin untuk kedepannya berarti tujuan pembelajaran harus saya rampingkan lagi. Nah, itu berarti saya fokus ke kemarin kan sebenarnya kemarin itu contoh kontekstual saja sebenarnya. Tapi mungkin variasinya belum dapat variasi, belum bisa variasi yang soal-soal cerita yang terlalu bervariasi. Mungkin hanya 1 tipe 2 tipe karena anak masih mengambil contoh, jadi mengerjakan dengan contoh gitu, sesuai contoh maksudnya. Jadi pengembangannya belum itu. Kemudian untuk persiapan antisipasi seperti kemarin lampu mati, mungkin nanti saya menggunakan HP anak untuk memberikan share PPT yang saya buat untuk membantu anak lebih cepat jadi mengurangi waktu menulis lah di papan tulis. Nah, sudah bisa buka sendiri sampai sini materinya tinggal mengarahkan iya. atau print out begitulah. Oh iya bisa print out. Tapi kalau zaman sekarang print out kayaknya kurang efektif ya. Perlu nge-print terus buang kertas. Betul. Kalau misalkan bentuk PPT besar kan mungkin anak bisa menyimpan, bisa dibuka lagi. Sendiri. Jadi penggunaan teknologi nanti bisa dimaksimalkan. Oke, baik. Terus kalau di sesi akhir kemarin ada kegiatan refleksi, hasil refleksinya gimana? Refleksi ini saya bawa. Kira-kira gimana? Saya sudah melihat sekilas. Emotikon yang diberikan adalah ya rata-rata masih ada kebingungan, ada yang emotikonnya nangis. Ini ya. Ada yang dilingkari. Kemudian dari pertanyaan siswa saya baca satu nih Pak. Dari pertanyaan apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mereka menjawab sifat-sifat dari ketidaksamaan linear satu variabel itu sesuai dengan tujuan. Memang iya. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Seru tidak? Gitu. Mereka menjawab sangat seru karena belajar berkelompok. Kemudian ada menyanyi lagu wajib dan sedikit ice breaking. Oh iya, di awal ya. Di awal yang menyanyi lagu wajib. Kemudian pertanyaan berikutnya
bagaimana ya masih bingung, bagian mana yang masih bingung kira-kira. Kemudian mereka menjawab cara menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Jadi proses perjalanan dari tahapannya itu yang mereka memang harus apa nggak istilahnya diulang lagi dan diulang lagi. Jadi tidak cukup 5 soal ternyata. Mungkin nanti sistem drill Pak berikutnya Pak. Jadi soal yang banyak yang mungkin itu lebih efektif untuk matematika gitu. Iya, kemarin saya nyatet aja ada berapa 3 nih ya. Minimal 3 sampai 4 tahap untuk bisa membuka soal yang sampai penyelesaian. Itu memahami soalnya sendiri kan memang butuh untuk merubahnya jadi kalimat matematika aja masih bingung. Apa yang mau disimbolkan saja anak apa sih yang ditanyakan begitu saja masih ya literasinya mungkin anak zaman sekarang juga itu sangat mempengaruhi Pak. Literasi yang kurang, tidak pernah baca buku, nah, itu kan pemahamannya tidak baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Indri. Secara umum sudah baik. Memang kendala-kendalanya lebih kalau lebih saya sih menyoroti memang lebih ke siswa karena memang pembelajaran ini matematika memang tidak sesimpel itu. Kalau misalnya kalau olahraga sih tinggal lari aja nyana, kalau nggak bisa tinggal lari ya penting lempar, sebenarnya kamu bisa ngelempar ya selesai ya, ada kegiatan lempar ya, nggak harus tepat harus bener banget kan, nggak harus gitu. Tapi kalau matematika dari awal udah salah sampai akhirnya kan salah semua karena gitu. Ini prasyarat materi ini nanti jadi prasyarat yang mereka nanti kelas 8 jadi memang tidak bisa terburu-burunya seperti itu. Makanya kami kadang guru matematika kalau rembukan itu tidak bisa materi sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Misalkan 5 bab itu kadang kita aduh tidak bisa nih sampai 4 bab saja karena kita tidak merasa bagaimana ya kalau anak tidak menguasai itu kita bertanggung jawab untuk materi kedepannya guru yang semakin ketinggalan semakin bingung, gurunya semakin emosi guru yang jenjang berikutnya yang menjadi kita nggak enak gitu jadi harus anak harus iya salah satu penting. Oke, baik Bu Indri, tadi kita sudah dapat beberapa hal saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian kalau dari Bu Indri sendiri kira-kira punya rencana tidak lanjut apa ini ke depannya? Tindak lanjut seperti tadi saya masuk ke 7C kembali ya. Tentunya saya mengulang yang kemarin dan diulang lagi. Saya mengatakan kepada anak supaya lebih konsentrasi. Kemudian kemarin anak-anak yang di belakang itu Pak, anak-anak yang tidak konsentrasi saya pindah semua di depan. Jadi 2 baris pertama itu laki-laki semua. Ya, yang bikin gaduh dan sebagainya itu mungkin akan saya lakukan terus sampai anak ada perubahan sikap belajarnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Indri. Mungkin dari saya cukup. Semoga kedepannya apa yang Bu Indri rencanakan bisa terlaksana dan tentunya dapat membuat perubahan yang ke arah lebih baik bagi siswa. Gitu nggih Bu Indri, terima kasih. Selamat pagi Bu Indri. Terima kasih Bu Indri sekali lagi. Mas Hasan, terima kasih sudah membersamai Bu Indri. Jadi ada sedikit bukan koreksi, cuma insight saja untuk kita. Gitu. Tadi di awal percakapan mungkin langsung kepuasan posisi dirinya Bu Indri. Ya gitu. Itu nggak masalah sih, yang penting belakangnya atau bawahnya itu juga terpenuhi seperti rasa atau yang kita biasanya kan ada di 4P itu. Jadi perasaan baik itu Bu Indrinya saat diobservasi, saat melakukan observasi ini dengan anak-anak itu ini biasanya kan ada perubahan antara diobservasi dan tidak. Disampaikan oleh Mas Hasan tapi tadi di kepuasan itu tidak masalah, yang penting disampaikan. Terus area pengembangan atau tujuan pembelajaran boleh disampaikan di awal juga. Padahal sih di RPP ini sudah ya, dengan masalah jadi itu bisa disampaikan dalam percakapan masa observasi. Terus tadi sudah baik itu hasil pengamatan dari Mas Hasan juga dari keseluruhan rangkaian pembelajaran sudah sesuai, sudah terlaksana, sudah disampaikan, sudah ditanyakan. Partisipasi murid juga seperti apa sudah disampaikan oleh Mbak Bu Indri dan sudah dibahas sama Pak Hasan. Semoga nanti ada insight atau pesan yang masuk dari diskusi kita itu, karena ini kan namanya bekerja sama gitu kan, untuk observasi yang dari zaman dulu kan agak sedikit gimana gitu kalau kita kan sekarang tidak, tapi mencari solusi dan mencari
meramu bagaimana yang baik, gitu kan, seperti itu. Hambatan dan tantangan tadi sudah disampaikan dan ini penting sekali bagi sebuah pembelajaran. Gitu ya. Hambatannya seperti mati lampu, itu teknik banget. Gitu. Ini juga Mas Hasan sudah menyampaikan dan Bu Indri juga sudah menerima, bahkan memunculkan ide diantaranya share PPT ataupun kalau mau di print juga boleh, karena per kelompok hanya 5 kelompok, kalau hanya 2, 3, 5 lembar mungkin nggak masalah, tapi kalau sampai 12 tadi paperlessnya kan penting banget gitu kan. Jadi itu percakapan yang baik dan sangat menarik gitu, karena tidak ada, ini hanya mencari solusi untuk kebaikan dalam proses pembelajaran. Tantangan juga tadi sudah baik konsentrasi anak, dicairkan melalui SPG. SPG-nya ramai nggak Mas kira-kira? Kemarin benar. Hanya tepuk tangan Pak, karena takut waktunya mengurangi waktu lagi. Jadi betul Pak. Itu dengan olahraga. Banyak main ya Pak. Sudah setiap saat SPG. Aduh, mati-mati. SPG sedikit. Jadi SPG-nya ini sekali-kali boleh diterapkan seperti Mas Hasan. Ada banyak yang punya sekarang punya SPG yang macam-macam dari tepukan, dari joget-jogetan ada. Nah itu Pak Hasan. Iya betul. Satu sama kita kalau udah mati ini tegang Pak, kemarin saya ikut tegang di belakang, ikut ngerjakan, ikut bingung juga soalnya bingung juga. Nanti SPG-nya boleh tadi sudah ditepuk-tepukan, bisa nanti untuk gerak-gerakan supaya bisa lebih menarik suasana rame. Iya, oksigen dan konsentrasi juga terbaik, tapi itu sudah representatif tadi sudah disampaikan gitu. Salah satu tantangan kita ya seperti itu. Jadi ada bagaimana ya cara untuk tujuan pembelajaran itu tersampaikan, baik itu ada hambatan, tantangan dari teknis maupun non teknis gitu. Terus tadi juga ada ide menarik di mana untuk meratasi murid itu, ya. Kadang kalau yang tipe-tipe CD itu biasanya di belakang muncul gitu. Kita kadang ya udahlah, yang penting di kelas itu udah represent, udah bisa. Tapi pas naik kelas di guru berikutnya, Bu Indri gimana sih? Dia lewat seperti kompleks di kemudian hari itu dari guru pun dari murid, belum dari nanti peringkat siswa atau apa gitu. Jadi betul sekali ada ide untuk melatasi. Jadi setidaknya yang di belakang itu dia pernah di depan dan itu sudah mau fokus dan berusaha perubahannya. Iya. Terus teknik tadi dari refleksi juga sudah disampaikan bahwa nanti ada dari soal matematika yang 3 kali pengerjaan HOTS ya zaman dulu ya, high order skill ya gitu ya. Jadi itu perlu bahasannya itu kecakapan atau skill yang tadi Bu Indri sampaikan, itu drillnya itu terus cukup 1-2 kali gitu. Jadi dari kalimat menuju ke matematika saja biasanya kan perlu pemikiran. Tidak semua anak, bukan tidak semua anak sih, belum semua anak, tapi kalau di drill secara terus dan kontinu itu akan terbiasa. Seperti itu. Jadi kesulitannya kayak mungkin tidak anak zaman sekarang saja, mungkin literasi juga anak zaman dulu juga sama, tapi karena kebiasaan dan itu perlu dibiasakan adaptif menghadapi soal-soal seperti itu. Jadi kita biasanya langsung ke dasar dulu, ya Bu ya, langsung gitu kan. Setelah itu manakala dibuat HOTS itu agak sedikit keren. Ini lain tidak biasa. Itu tindak lanjut juga tadi sudah disampaikan baik oleh Bu Indri dan direspon sama Pak Hasan. Jadi dari percakapan yang saya terima, yang saya ikuti, ini sudah mewakili kemarin pra dan observasi pasti di kelas lebih seru ya biasanya. Ada Pak Hasan duduknya di biasanya lebih auranya atau atmosfernya itu berbeda manakala di dampingi. Nah itu tadi agak sedikit lewat Mas. Gimana sih saya dengan Pak, gimana Bu Indri? Kemarin dan anak-anak sebelum Pak Arsan masuk kan saya persiapkan dulu, artinya kelas disapu, salah satunya dibersihkan, kemudian saya memasang laptop untuk mencoba LCD apakah jadi atau tidak. Yang berikutnya tentunya saya menginformasikan ke siswa bahwa pembelajaran hari ini akan ditemani Pak Arsan, kita akan bikin video, tolong jaga sikap, saya begitu. Kemudian anak-anak siap, anak-anak memang lebih anteng dari biasanya. Kalau beda gitu Pak. Takut disemes. Tapi overall terima kasih Bu Indri sekali lagi sudah bersedia untuk
mendampingi, memfasilitasi Mas Arsan dalam program guru penggerak, terutama di supervisi akademik di Mas ya. Terima kasih sekali lagi, semoga menjadikan pengetahuan wawasan kita semua. Itu saja, Mas Arsan, silakan. Tutup, Pak. Jadi terima kasih dari Bu Indri dan Pak Kakris untuk sesi observasi berarti dicukupkan. Terima kasih dari Bu Indri. Kalau habis ini mau lanjut ke kegiatan, boleh silakan. Saya terima kasih sekali lagi. Saya selamat pagi. Selamat pagi.